Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Baik, selamat pagi sahabat Jawa Timur. Bersama dengan saya Billy Patopoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan program Business Talk, kita kembali dalam edisi 28 Januari 2021. Ini edisi terakhir di bulan Januari ya, karena untuk tanggal 31-nya saja hari Minggu begitu. Untuk sahabat Jawa Timur, pada Business Talk pada edisi pagi ini, kita juga disiarkan di RGR FM Tulungagung, ada juga Prajangkasa Trenggalek dan Ersal Nganjuk. Jadi saya menyapanya bukan sahabat suara Sidoarjo lagi ya. Ini saya menyapanya sahabat Jawa Timur. Nah, untuk sahabat Jawa Timur sendiri, seperti kita ketahui kan saat ini Jawa Timur masih dalam masa pandemi yang cukup naik turun begitu ya grafisnya ya. Tapi sahabat, Jawa Timur saat ini juga menjadi salah satu daerah yang diberikan jatah vaksin pertama begitu. Salah satunya Surabaya Raya, yang mewakili Jawa Timur pada penyuntikan vaksin sekitar hampir 2 minggu yang lalu. Dan sahabat, saat ini proses vaksinasi sendiri memang sudah berjalan di beberapa daerah lainnya juga. Tapi tahukah Anda, vaksin bukan hanya untuk pandemi saja sebenarnya ya. Untuk bisnis yang terdampak pandemi ini juga tentunya harus diberikan vaksin. Seperti apa vaksinnya? Kita akan bahas bersama dengan Coach Humphrey Rusli pada pagi hari ini. Saya sapa dulu deh Coach Humphrey. Selamat pagi Coach. Selamat pagi Mas Billy. Baik, sehat Coach? Amin, sehat, syukur. Nah, bersyukur terus, kalau sehat harus bersyukur ya. Zaman sekarang susah nih soalnya. Betul sekali, apalagi grafis masih naik turun ya. Bukan hanya pandemi, bisnis juga ini sepertinya. Nah, betul. Kita mau bicara hari ini tentang bisnis, tapi dari kacamata vaksin yang lagi populer dibicarakan ya. Kan udah 2 minggu nih Pak Jokowi dapat vaksin, sudah diulang lagi ya seharusnya ya. Jumat besok seharusnya sudah dilakukan penyuntikan ya? Atau mungkin seharusnya Rabu kemarin kalau menurut saya ini. Seharusnya Rabu kemarin. Seharusnya. Nah, tapi kalau kita bicara soal vaksin, ini ternyata ada kaitannya juga ya dengan bisnis. Karena kemarin saya juga sempat baca beberapa materi terkait dengan bisnis dan vaksin. Ini naik turunnya mungkin ya, yang bisa dikatakan sama dengan pandemi saat ini kan masih naik turun begitu. Kalau sudah divaksin harapannya akan stabil atau bahkan naik begitu Coach. Nah, jadi kalau selama pandemi bisnis mulai berjalan naik turun, ketika mengalami ini apa saja kira-kira vaksinnya bentuknya seperti apa? Kalau kata Kapolresta Sidoarjo beberapa waktu lalu kan sebelum ada vaksin yang paling tepat dan efektif itu ya protokol kesehatan begitu. Ini kan bisnis apa ya kira-kira ya? Nah, jadi kita lihat jadi sebetulnya ini adalah pelajaran baik sekali dari kondisi pandemi ini ya. Kita sudah melewati hampir setahun ini ya. Jadi seharusnya bulan Maret itu kita setahun di Indonesia, bulan Januari setahun dari Cina. Ya kalau kita lihat dari Cina kan setahun bulan Januari outbreak pertama pecahnya virus ini kan bulan Januari 2020. Jadi kita apa sih yang kita bisa pelajari di bisnis itu juga kita perlu vaksin ya, sebenarnya perlu imunisasi ya. Jadi kalau vaksin itu kan imunisasi itu kan proses tindakannya. Jadi apa sih imunisasi itu? Jadi saya ingin menceritakan sebuah cerita secara lepas dulu ya, yang nggak ada hubungan dengan pandemi ya. Jadi dahulu mungkin sudah lewat 10 tahun yang lalu ya, ada perusahaan besar yang sekarang masih besar namanya P&G ya, Procter & Gamble. Itu membuat sebuah konsep di mana perusahaan mereka ini kan sudah raksasa itu. Ketika mereka supply ke supermarket, shampoo, alat kebersihan, itu semuanya sudah pasti supermarket nggak ada bisa nolak gitu ya. Karena kalau dia bilang saya supplier P&G, wah udah pasti mereka terima, gitu kan. Nah, tapi problem yang dia
ciptakan atau problem yang ada di dalam perusahaan dia itu sebetulnya karena mereka nggak ada saingannya. Ya, mereka nggak ada saingannya, mereka nggak ada lawannya karena kebesaran. Ya mungkin lawannya Unilever kali ya, mungkin satu level. Ya, tapi lawannya cuma sedikit sekali, bisa dihitung jari gitu kan. Nah, dia bilang ini manajemennya sama timnya, dia bilang bahwa perusahaan kita ini terlalu menyepelekan gitu ya. Kalau ada goncangan-goncangan yang di luar kemampuan kita langsung ambruk. So bagaimana bos supaya kita bisa tahan? Kita perlu vaksin. Duh, vaksinnya gimana? Maka perusahaan P&G ini dibentuk turunannya, jadi dibuat musuhnya, musuh dalam selimut, Mas Billy. Dia buat perusahaan, betul. Jadi misalkan perusahaan supermarket A gitu ya, atau hypermarket B gitu ya, itu disuplai oleh P&G dan perusahaan bentukan P&G yang memang tujuannya adalah menyaingi P&G. Loh, aneh toh? Ya, jadi saya ulangi lagi ya. Jadi ada perusahaan yang sengaja membentuk kompetitor di dalam perusahaan untuk bersaing dan bersaingnya mati-matian. Dipisah semuanya, yang sana boleh banting harga, yang sana boleh kasih kesempatan untuk kasih bonus besar, P&G nggak boleh kasih bonus. Jadi sengaja dipersulit. P&G ini sengaja dipersulit oleh perusahaan ciptaannya sendiri sehingga mereka tidak bisa semena-mena kepada supermarket, hypermarket tersebut. Nah, katakanlah perusahaan hypermarket itu kemudian ditahu, oh siapa nih ada supplier baru, ini supplier turunannya kami yang sengaja memang memberikan fasilitas lebih, kita ingin tahu siapa yang menang di pasaran. Nah, Mas Billy, lepas dari mereknya yang saya sebut tadi, intinya adalah apa? Perusahaan besar pun itu membentuk sebuah imunisasi terhadap dirinya. Dia menyuntikkan vaksin yang namanya kompetisi di dalam perusahaannya, sehingga kompetitornya tidak lagi kompetitor luar, tapi dia bentuk kompetitor. Dan kompetitor ini bukan kompetitor yang dilemahkan, kompetitor yang diperkuat. Oh, ya, kebalikannya justru. Kebalikannya ya berarti ya. Betul, kalau vaksin itu kan virus dilemahkan gitu ya. Ini sengaja diperkuat karena perusahaan besar ya. Kita mungkin tidak bisa selevel itu ya, kita vaksinnya yang virusnya kita dilemahkan gitu ya. Nah, artinya apa sih? Supplier atau vendor itu kita sebagai supplier vendor kita harus mencari celah apa kelemahan bisnis kita sehingga kita tuh bisa dijatuhkan oleh orang lain. Tapi sebelum dijatuhkan oleh orang lain, kita berusaha untuk menciptakan kondisi yang seakan-akan kita bersaing, ya, walaupun persaingannya belum ada. Seperti tadi perusahaan besar yang saya sebutkan brandnya. Nah, ini akibatnya apa? Kita semakin kuat. Akibatnya apa? Kita nggak terlena. Akibatnya apa? Kita nggak gampang sekali untuk merasa kita yang paling besar, numero uno, ya, paling hebat, paling jago, paling kuat. Konsumen nggak mungkin nolak kita lah. Kita yang pegang peran, kita pegang pasar. Wah, ini akhirnya terlena. Nah, itu adalah bentuk vaksin imunisasi di perusahaan. Nah, artinya apa? Kalau kita melihat ini korelasinya dengan pandemi seperti ini, kita sekarang perlu vaksin. Vaksinnya pun kalau kita tahu, berarti kan nggak bisa satu jenis. Kenapa? Karena virusnya kan kemudian modif ya, Mas Willy ya. Virusnya modif, virusnya berubah menjadi bentuk lain, bertransformasi menjadi virus KW1, KW2, KW3, apapun namanya, sehingga virusnya pun tidak bisa, vaksinnya pun tidak bisa ampuh untuk semua varian virus. Nah, ini akhirnya kita perlu adaptasi. Di perusahaan kita juga perlu memiliki beberapa vaksin, beberapa tanda kutip, musuh-musuh kecil yang kita ciptakan, kesulitan-kesulitan kecil yang kita ciptakan, ketika kita masih berjaya, ketika kita masih kuat, supaya ketika musuh beneran datang, kita sudah punya model bagaimana bereaksi. Nah, kita lihat sekarang dari kacamata tubuh ya. Tubuh kita itu kenapa diberi virus yang dilemahkan, supaya kita membentuk antibodi, gitu kan? Dan saya bukan dokter ya, jadi ini saya sok-sokan tahu, tapi karena saya niru dari koran aja gitu loh Mas. Ya, antibodi itu adalah bentuk reaksi tubuh yang disetel, disetting supaya bisa adaptif dengan model virus yang masuk. Nah, bisnis kita itu juga harus tahu bagaimana beradaptasi dengan kondisi sepinya market, dengan kondisi kompetitor banting harga, dengan kondisi anak buah kita misalnya resign, bedol desa, dengan kondisi gimana konsumen kita kemudian berpindah ke tempat lain, dengan kondisi gimana prospek kita tawarin, tengah-tengah mutung, nggak ada suaranya, nggak ada kabarnya, kita didiemin 1000 bahasa. Kita harus tahu bagaimana cara bereaksi. Nah, kebanyakan bisnis-bisnis yang saya tahu, itu mereka nggak tahu bagaimana. Mereka tidak terbiasa untuk merespon dengan baik. Antibodinya
kecil atau bahkan nihil. Gitu Mas Billy. Itu konsepnya Mas Billy. Oke. Jadi ini saya nangkapnya malah gini Coach. Kalau antibodi terbentuk karena disuntikan vaksin kan ini sel tubuh atau jaringan tubuh kan sebenarnya tidak tahu kalau dipancing begitu ya. Ini apakah juga berlaku untuk bisnis? Misalkan kita tadi bikin vaksin atau kompetitor yang sebenarnya kita sendiri yang mengkontrol. Ini apakah anak buah kita juga tidak tahu sebenarnya kalau misalkan itu adalah perusahaan milik kita sendiri untuk kompetitornya begitu? Bagusnya adalah karena kita tidak bisa dibohongin dong. Kita kan manusia-manusia pinter Mas Billy. Kita beritahu aja kalau kita sebagai atasan nih ya, misalkan pengusaha Jawa Timur yang mendengarkan suara Sidoarjo pagi ini, kita mungkin bilang sama anak buah kita, hai anak buah, kita akan melakukan vaksin untuk bisnis. Jadi vaksinnya apa? Saya beli step-stepnya ya, saya kasih poin-poinnya apa. Vaksin ini adalah untuk memperkuat tubuh kita, tubuh bisnis kita. Vaksin ini adalah supaya kita bisa merespon dengan baik dan sehat. Kalau kita tidak bisa merespon, maka kita akan kelabakan ketika kondisi yang sebenarnya terjadi. Lupa, kita mendoakan dong kalau jelek. Ya enggak, kita mendoakan yang baik. Ya, tapi persiapkan yang jelek. Katanya orang zaman dulu kan, kalau kita mau damai, bersiaplah untuk perang. Gitu kan? Kalau kita mau sukses, bersiaplah untuk mendapatkan serangan. Itu kenapa kita harus punya vaksin. Jadi anak-anak buah kita tahu Pak, Mas Billy. Pasti tahu ya, Coach ya. Tahu, tapi tidak berarti tahu itu gampang loh. Walaupun sudah tahu, mereka pun akan terancam. Mereka pun akan terancam. Kesulitannya itu benar-benar mengancam, nggak sembarangan, nggak cuman oh ya udah kalau zaman dulu tuh bicim gitu ya Mas Billy ya, bicim ya, udah nggak jadi nggak beneran. Jadi kalau misalkan gagal dapat penalti, kalau misalkan kita tidak berhasil ya kita mendapatkan sanksi gitu ya. Jadi beneran terjadi secara nyata, walaupun dia tahu ini adalah percobaan untuk memperkuat antibodi, tapi mereka benar-benar mendapatkan tekanan emosional yang benar, tekanan psikologis yang benar di bisnis, termasuk tekanan untuk ownernya. Ya ini ownernya jangan enak-enak ya. Termasuk nomor satu yang perlu dapat efek dari vaksin itu ownernya, gitu. Jadi tidak bisa sembarangan. Saya mengibarkannya lagi ini seperti seorang yang bermain catur tapi dua orang begitu, dua kubu dimainkan oleh satu orang begitu ya. Harus ownernya juga harus selalu memperhatikan setiap langkah ini ya. Betul. Agar tidak salah ini dengan apa yang diplaningkan begitu. Baik, nanti kita akan sambung lagi, tapi saya berikan beberapa kesempatan terlebih dahulu ya untuk pesan yang akan hadir untuk sahabat Jawa Timur yang nanti ingin berbagi pertanyaan juga karena sangat menarik ini ya. Bisnis untuk vaksin untuk bisnis maksudnya. Nah, ini seperti apa kelanjutannya? Mungkin Anda yang punya usaha dan saat ini sedang dalam posisi nyaman begitu ya. Ini juga harus diberikan beberapa suntikan vaksin sebenarnya untuk bisnis Anda. Ini untuk sahabat Jawa Timur, pertanyaannya lewat nomor telepon 0821-3264-109 ya. Nanti bisa WhatsApp ke sana. Sementara untuk yang langsung telepon bisa di 031-896-1514. Kita jeda terlebih dahulu untuk beberapa pesan yang akan hadir. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sobat, air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Jadi pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga tetapi juga punya nilai lebih. Untuk sehari-hari, pilihlah air mineral Santri, produksi Kopontren Sidogiri Pasuruan. Air mineral Santri tidak hanya menyehatkan tetapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330 ml, 600 ml, 1500 ml, dan juga galon. Info lengkap dan pemesanan bisa hubungi Ustadz Muhammad Segar, CV Lantabur Sidoarjo dengan telepon 0821 3404 0289 031 0821 3404 0289. Distributor air mineral Santri untuk wilayah Sidoarjo ada di Jalan Sawo RT 3 RW 1 Plumbungan, Sukodono, Sidoarjo. Air minum, pilihlah Santri. Rokok opo iki kok putihan? Ya rokok tok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal iki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandro kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek
gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Solusi terbaik untuk rumah kos di Sidoarjo, Graha Sakinah Syariah. Hunian kos premium dengan harga terjangkau dan terbuka untuk semua kalangan. Harga mulai 1 jutaan per bulan. Lokasi di tengah kota berkonsep syariah, fasilitas lengkap, aman dan nyaman. Parkir luas, dapur bersama, jemuran, akses 24 jam dan dilengkapi dengan jasa laundry. Graha Sakinah Syariah juga menyediakan kos harian mulai 150.000 per hari. Tetapi untuk pasangan belum menikah tidak diizinkan. 4 lokasi terbaik Graha Sakinah Syariah bisa jadi pilihan terbaik untuk hunian kos Anda. 3 unit di Kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo, dan 1 unit di Perumahan Pondok Jati, Desa Pagerwojo, Buduran, Sidoarjo. Khusus di Perumahan Pondok Jati dilengkapi dengan resto. Booking sekarang juga dan pastikan hunian kos syariah aman dan nyaman jadi pilihan. Hubungi Abah Bandi di 081 230 55052 081 230 55052. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Baik sahabat Jawa Timur, kembali dalam program Bisnis Talk untuk pagi hari ini. Untuk bisnis yang memerlukan vaksin, tadi sebelum saya berikan beberapa kesempatan, Coach, saya ini sempat punya pikiran ini kalau misalkan terjebak zona nyaman, itu juga harus diberikan vaksin begitu ya? Apakah benar, Coach? Ini, Coach? Benar. Ya, bahasa kampanye itu zona nyaman lah ya, yang sering populer ya. Betul Mas Billy. Zona nyaman ini kan zona di mana kita merasa sudah enak gitu ya, konsisten segala macam. Jadi sebetulnya kalau kita bilang masalah disrupsi ya, kita tahun lalu itu kan sebelum zamannya vaksin, zamannya pandemi ini kan kita sering bicara masalah disruptif ekonomi tahun 2019 ya, tahun 2019 awal sampai 2019 sampai tahun 2020 awal itu kan kita bicara masalah disrupsi ekonomi segala macam. Begitu kena pandemi, bubar itu konteksnya ya, konteks disruptif ini benar-benar sudah nggak bisa lagi, nggak dibicarakan lagi, dibicarakan corona, covid semua ya. Betul. Sebetulnya ya sama intinya, cuman ini kan disruptif karena alam ya, karena kondisi alamiah gitu ya, karena kondisi eksternal kita ya. Sedangkan kalau disrupsi yang kita bicarakan tahun 2019 itu kan karena pesaing kita, karena teknologi kita yang buatan manusia. Jadi intinya sama sih. Dua-duanya itu mengganggu status quo. Ya, kalau kita bicara dalam kondisi ideal kita, status quo kita itu diganggu, ya kan nggak enak gitu ya. Tapi kenyataannya ya di mana-mana bisnis itu pasti diganggu. Baik diganggu oleh kompetitor setiap hari, maupun diganggu oleh teknologi, sampai diganggu oleh ya alam ini ya, kondisi alam seperti virus corona ini. Nah, apa sih yang kita mesti lakukan? Sekarang kita masuk ke step-stepnya. Yang pertama ya, jadi sebetulnya yang kita perlu lakukan itu adalah pertama memberikan pertanyaan kepada manajemen diri sendiri maksudnya owner ya, dan kepada tim, terutama ownernya dan manajemen atas, yaitu what if, bagaimana jika. Nah, setelah dua kata ini, bagaimana jika, titik diisi dengan apa gitu ya, bagaimana jika barang yang paling saya andalkan tidak lagi bisa saya jual. Tolong dijawab itu ya. Bagaimana jika kekuatan keunikan perusahaan kita itu diduplikasi oleh orang lain dengan lebih baik sehingga kita menjadi kalah atau inferior? Tolong dijawab gitu ya. Bagaimana jika anak buah kita, tim yang paling kita andalkan resign? DC. Bagaimana jika teknologi yang kita pakai kadaluarsa dan diganti dengan teknologi lain, seperti misalkan dulu merek BlackBerry gitu kan, teknologinya hebat, wah kemudian
diajar dengan yang namanya iPhone, Android dulu ya. Android dulu kemudian diajar lagi sama iOS dan seterusnya. iOS kemudian sekarang muncul Xiaomi, macam lah itu. Bagaimana jika teknologi kita ini kemudian kadaluarsa? Bagaimana jika sistem bisnis kita ini itu ternyata tidak lagi sesuai dengan permintaan konsumen kita, tidak relevan. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan gini kan bikin orang emosi ya, Mas Billy ya. Ketika tanya seperti ini kan bikin emosi. Nah, itu vaksin pertama mulai muncul loh, yang namanya stres. Ya, tapi stresnya ini jangan nunggu sampai stres beneran, stres yang terjadi karena kegencet musuh, tapi kita ciptakan pertanyaan itu. Nah, ini langkah pertama. Bagaimana jika? Nah, para pengusaha Jawa Timur yang mendengarkan suara Sidoarjo pagi ini, coba dijawab. Ya, bagaimana jika? Isi dulu. Apa yang paling penting buat kita? Bagaimana jika? Salah satu klien kami, pengusaha game center, mendapatkan pertanyaan dari kami, yaitu tanyain bagaimana jika game center ini yang mengandalkan traffic untuk datang ke mall, gitu, namanya game center, masa orangnya nggak ada kan, nggak mungkin. Jadi permainan arcade ya, arcade itu kan arcade zaman dulu, kalau kita Street Fighter, sekarang kan macam-macam ya, saya nggak hafal mainannya apa, tapi ada yang banyak sekali sekarang. Banyak sekali ya, pancing ikan, tembak itu, main bola, main apa segala macam game center seperti itu kan mengadakan traffic, Mas Billy. Nah, pertanyaannya dari kami adalah bagaimana jika bentuk permainan ini tidak lagi bisa bertahan dan tutup seperti wartel, seperti warnet, ya. Wartel masih ada, Mas Billy, kan sudah almarhum semua itu, kan ada wartel sudah, ya. Wartel sudah tidak ada sama sekali sepertinya. Tidak ada sama sekali. Warnet masih. Coming soon hilang juga itu warnet, ya. Nah, bagaimana jika kondisi game center itu setara dengan wartel dan warnet yang akan punah? Nah, ini pertanyaannya kan bikin pusing 7 keliling. Wah, ini kan mendoakan saya ini, Coach. Masa orang punya penghasilan ditutup? Tunggu dulu, saya nggak mau nutup penghasilan Anda, tapi pertanyaannya adalah bisa dijawab nggak? Kalau ini punah, terus mau ngapain berikutnya? Nah, gitu kan? Kemarin saya barusan melatih satu klien kami yang bergerak di bidang distribusi hardware, ya, macam-macam berhubungan dengan konstruksi ya, hardware, join, keni segala macam, sambungan, engsel segala macam. Saya bilang, bagaimana kalau perusahaan Anda tidak lagi bisa menjual produk-produk hardware ini karena properti masih belum bertumbuh atau bertumbuhnya lambat sekali, nggak nutut sama Anda punya ongkos. Wah, berarti saya tidak bisa jual hardware. Padahal dia spesialis hardware. Mabok kan, Pak Billy? Ayo, gimana, Mas Billy? Ya, dia spesialis hardware, tapi yang beli ini propertinya kan lagi ngusap delosor ini, Mas. Ya, semuanya kan lagi bingung nih properti. Wah, gimana nih cara properti? Waduh, gak karu-karuan, saham properti hancur semua, gitu kan? Nah, ini kan membuat pertanyaan seperti ini kan akhirnya membuat dia pikir lagi. Oke, berarti kalau saya nggak bisa membuat produk saya itu dipertahankan, berarti apa yang saya pertahankan di bisnis saya, sedangkan saya pivot menggunakan produk lain. Oh, yang saya pertahankan ternyata jalur distribusi saya. Yang mahal itu yang masih dibutuhkan jalur distribusi. Tapi produknya sebetulnya nggak masalah, mau ganti apapun juga. Sampailah kepada kesimpulan begitu. Gitu kan? Ini kan, tapi ini ceritanya panjang ya, berbulan-bulan kita diskusi ini kan saya ambil intisarinya saja ya, pergumulannya nggak saya sharingkan karena nggak cukup waktunya. Jadi poinnya adalah, akhirnya jalur distribusinya itu yang paling penting, Coach. Kalau gitu, kita coba cari barang apa yang tidak tergantung dengan properti yang jatuh ini dan bisa naik. Wah, apa ya, dari A, B, C kan diskusi. Nah, tahap kedua adalah kita memformulasikan bisnis seakan-akan kita ini kembali ke startup. Nah, jadi pertama, ini berat ya. Jadi memang teman-teman kalau sahabat Jawa Timur kalau mendengarkan ini, mohon maaf kalau agak puyeng sedikit gitu ya. Tapi ini adalah sebetulnya vaksin yang dibutuhkan oleh perusahaan. Ya, jadi saya ulangi lagi. Pertama adalah what if, bagaimana jika titik di situlah. Ya, kalau tadi contohnya bagaimana jika produk hardware itu tidak lagi bisa dijual dengan cepat putarannya karena properti lagi turun. Maka kedua adalah kita berpikir dari kacamata startup. Kalau kita punya modal jalur distribusi, maka kalau kita startup, tabula rasa, hapus semua bisnis. Kita kembali ke produk, mencari produk. Produk apa yang bisa kita lakukan sekarang, yang kita bisa jual, yang membutuhkan distribusi kita, jasa kita, dan tidak tergantung oleh properti.
muncullah alternatif A, B, C, D, itu tahap kedua. Nah, tahap 2 ini, 2 tahap ini, itu segera diskusikan ya dengan teman-teman Anda, dengan kolega Anda, dengan shareholder Anda, kalau pasangan suami istri, bisnis rumahan dengan sesama dengan pasangannya masing-masing, kita sharingkan. Syukur-syukur punya konsultan, punya coach, punya trainer, punya punya mentor, diskusikan dengan mereka. Kenapa? Karena 2 pertanyaan ini akan membentuk antibodi dalam hal pikiran. Mumpung kita misalkan, syukur-syukur ya, mumpung kita masih dalam kondisi cash flow-nya masih sehat. Syukur kalau kita masih dalam kondisi produknya masih jalan. Pikir dulu. Kenapa? Karena otak kita relatif lebih mampu menghasilkan jawaban ketika kita tenang, Mas Billy. Nah, contoh misalkan kalau Mas Billy dalam kondisi tidak tenang, diminta untuk berpikir seperti ini ketika bisnisnya Mas Billy sudah kepepet, sudah kehilangan omset 80%. Ya ora iso mikir. Emosi tok isinya Mas Billy, ngamuk tok isinya, kan gitu. Nah, kita akhirnya jatuh ke sakit karena kita tidak bisa berpikir, kita kena masalahnya. Oke, 2 tahap dulu, itu ya Mas Billy ya. Pertama bagaimana jika, yang kedua adalah berpikir dengan kacamata startup. Itu vaksin 2 tahap pertama. Baik, jadi memang kalau kita waktunya vaksinasi bisnis itu bukan hanya waktu tadi disampaikan dalam kondisi lagi terguncang begitu atau mulai ada ancaman begitu ya, tapi meskipun posisi produk masih laku dan lain-lain juga harus dipikirkan. Tapi ke sini kalau misalkan kita bikin pertanyaan what if kepada para jajaran manajemen begitu, apa kita harus juga punya jawabannya gitu, Coach? Atau sudah mempersiapkan jawabannya begitu maksudnya? Oh iya, harus didiskusikan. Kalau jawaban yang langsung keluar biasanya kurang baik ya, kurang mendekati ya, kurang baik jawabannya, kurang berkualitas. Ya kita diskusikan dengan teman-teman lah, dengan teman-teman yang bisa mikir, pengambil keputusan, diskusikan. Ya, kalau saya memang kerjaan saya sebagai coach ya, setiap kali konsumen kami berdiskusi dengan saya, memang kita wajib memberikan beberapa dosis vaksin. Setiap kali sesi coaching, setiap kali sesi pasti saya kasih ya pertanyaannya, kemudian saya pandu bagaimana menjawabnya. Nah, jadi kenapa kok kita perlu vaksin? Ini Mas Billy kasih suatu statement yang bagus banget. Sebetulnya kalau kita vaksin pada saat tubuh kita udah lemah, kita malah ketularan sakit. Betul. Karena kita memasukkan virus yang dilemahkan, sedangkan kita lebih lemah dari virusnya. Kan matematikanya nggak klop, Mas. Jadi akhirnya kita malah kena sakit. Jadi kalau di dalam bisnis, justru tidak boleh kita menggunakan pertanyaan ini ketika kita dalam kondisi panik dan sekarat bisnisnya. Saya sebagai coach kadang-kadang memang nggak bisa kasih pertanyaan ini ketika klien kami dalam posisi lagi stres. Wah, ya tambah bubar semua Mas Billy. Ya, nggak bisa. Kalau stres, kalau sakit, ditolong. Ditolong itu artinya dibantu, dipecahkan, dipikirkan, diberikan beberapa tahap solusi. Tapi giliran dia udah sehat, sudah sehatnya udah bagus sedikit lagi, saya gencar lagi, saya kasih vaksin lagi. Jadi lama-lama orang bilang Surabaya itu menter gitu ya. Lama-lama ketika kondisi seperti ini, anak bosnya resign dulu panik ya. Ketika pertama kali belum coaching panik, anak buah saya resign. Wah, bakalan jenggot Mas Billy, bubar semua gitu ya. Konsumen nggak bisa dihandle ya, produksi kacau balau, antar pasangan berkelahi, kemudian mukanya cemburu terus segala macam. Nah, sekarang setelah di-coaching beberapa kali, saya kasih vaksin, saya kasih jalan keluar, saya kasih latihannya, saya kasih simulasinya. Gimana caranya? Kemudian saya minta mereka praktek, ayo kerja, jangan pakai anak buah, coba anak buahnya pas cuti, bisa nggak masalahnya beres? Kemudian ownernya sendiri, ketika ownernya lagi jalan-jalan, bisa nggak perusahaannya beres? Akhirnya ketika ada kondisi berikutnya, ketika anak buahnya yang diunggulkan resign, mereka tenang kok. Mereka tenang, bisa mikir dengan tenang, bisa mikir dengan tepat, gitu ya, ambil keputusan yang jitu, itu hasil dari vaksin. Baik, jadi vaksinnya tadi itu bisa jadi macam-macam begitu modelnya ya. Coach, ini saya buka untuk pertanyaan dulu ya, nanti sekaligus mungkin bisa dijawab, setelah itu baru kita ke pesan terlebih dahulu. Ini pertanyaan tadi yang sudah masuk dari WhatsApp pribadi, ada teman saya menyimak kebetulan ya. Ini dari Andi S. S-nya saya juga lupa ini S-nya apa ini maksudnya. Ini kalau tadi dibilang zona nyaman akhirnya bikin vaksin dengan buka kompetitor, terus gimana kalau vaksin tadi lebih sukses itu maksudnya? Nah, vaksinnya justru lebih sukses daripada bisnis utama kita. Iya. Itu biasanya seperti apa, Coach? Kalau memang lebih sukses ya berarti vaksin itu adalah sebuah bentuk blessing.
sih memang Mas Billy, jarang bisa terjadi, tapi memang pernah terjadi sesekali. Jadi ide-ide yang nakal tujuannya adalah untuk mengganggu status quo, itu malah menjadi terobosan yang menghasilkan uang lebih besar daripada bisnis utamanya. Kan intinya begitu kan. Ide nakalnya menghasilkan ide brilian. Loh ya itu dinikmati loh. Jadi itu kan berkat banget. Pak siapa namanya? Andi S gitu ya. S-nya saya lupa soalnya. Kepanjangannya apa? Mungkin namanya Andi sukses sekali gitu mungkin ya. Jadi posisi ya didoakan aja. Amin. Jadi posisi kita kalau itu terjadi ya bersyukur, ya itu rahmat Tuhan lah, berkat Tuhan ya. Tapi jarang Mas Bin. Jarang sekali lah. Kita ngomong apa adanya lah, kan saya orang lapangan, praktisi coaching lapangan sudah 10 tahun lebih ya. Jarang terjadi itu. Yang ada adalah vaksin itu membentuk policy baru sehingga memperkuat bisnis utama kita, itu yang ada. Ya, kalau yang ada seperti itu. Jarang-jarang lah. Ada sesekali lah, tapi itu 1 banding berapa ratus lah kemungkinannya. Tapi bisa terjadi. Kalau itu terjadi ya dinikmati. Dan biasanya kalau itu terjadi malah biasanya dibuatkan divisi lagi baru. Oh, baik. Jadi divisi baru untuk menangani vaksin tadi, maksudnya Coach? Ya, divisi baru untuk menangani vaksin bisnis tadi, bisnis baru yang karena ide vaksin itu muncul, kemudian kita buatkan divisi baru yang menjadi status quo lagi, yang perlu divaksin lagi. Jadi bisnis itu nggak ada habis-habisnya ya. Jadi kita menemukan ide baru, kemudian kita tes the idea, kemudian kita tes the market, kemudian kita mulai run the business, kemudian posisi stabil, kemudian posisi sukses, kita kasih vaksin, kita goyang, kita ganggu. Kayak ngerjain gitu loh Mas Billy, ngerjain diri sendirilah. Bisnis kita udah mulai sukses dikerjain. Diusilin gitu ya, digodain gitu ya. Kemudian misalkan kita ide itu misalkan walaupun jarang muncul sebagai ide yang ternyata ide main-main ini ternyata brilian, menghasilkan sebuah terobosan. Ya dibuat baru lagi, bisnis baru lagi. Kemudian sudah posisinya bagus, mendekati sukses, diganggu lagi. Nah, jadi vaksin itu sebetulnya bukan untuk menghasilkan jenis super virus ya. Kan akhirnya vaksinnya kalau berhasil virusnya lebih kuat. Enggak ya. Tujuannya adalah supaya hostnya atau induknya tubuh kita, tubuh bisnis kita itu jadi kuat. Jadi muncul apa sih bentuk vaksin di bisnis? Policy baru, SOP baru, training system baru, how to manual baru, KPI baru, dan seterusnya. Itu masih banyak ya. Jadi itu adalah hasil daripada kita vaksin di bisnis. Gitu Mas Billy. Sama Pak Andi S. Itu saya juga sering menemui sih kalau di Sidoarjo, mungkin Coach Humphrey kalau sering lewat depan Transmart Sidoarjo begitu ya. Dari sisi kanan, sisi kiri sudah berjejer-jejer itu yang namanya coffee shop dan lain-lain. Ya. Itu ada 3 teman saya memang owner di situ, satu blok itu dia punya 2. Jadi menyaingi yang pertama begitu. Biasanya banyak seperti itu memang ya Coach ya. Jadi ini dalam satu blok loh ini Coach, dalam satu blok dia punya 2 gerai coffee shop yang sama-sama ramainya, dan ini juga kepikiran untuk buka satu lagi nih. Tapi dengan produk yang berbeda-beda begitu. Nah, ini terbukti tadi ya dengan yang disampaikan oleh Coach Humphrey. Saya juga baru ingat. Baik, ini untuk sahabat Jawa Timur, nanti juga bisa Anda sampaikan pertanyaan Anda ya. Ini pembicaraan yang sangat menarik. Ini ibaratnya mancing begitu ya. Vaksinnya untuk mancing ide kreativitas begitu. Nah, untuk sahabat Jawa Timur, saya tunggu pertanyaannya. Kita berikan beberapa kesempatan terlebih dahulu untuk pesan yang akan hadir. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru.
Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, kalau Anda melihat lampu penerangan jalan umum atau PJU padam, pohon tumbang di sekitar wilayah Sidoarjo, sekarang bisa dilaporkan melalui aplikasi e-lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK Kabupaten Sidoarjo meluncurkan e-lingkungan. Caranya mudah, sahabat. Download saja di Play Store, kemudian login dengan memasukkan nama, nomor telepon, dan nomor induk kependudukan atau NIK. Setelah masuk, sahabat bisa langsung memanfaatkan layanan e-lingkungan. Untuk pengaduan, bisa memilih buat pengaduan. Kemudian tuliskan lokasi dan klik tombol berlogo MAP. Selanjutnya tuliskan deskripsi aduan. Dan terakhir, kirimkan foto dan data pengaduan untuk diverifikasi. Adukan lampu PJU padam, pohon tumbang melalui e-lingkungan. Informasi ini dipersembahkan oleh DLHK Kabupaten Sidoarjo. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101-103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Sahabat, listrik sangat bermanfaat untuk kita, juga berbahaya ya apabila kita lalai. Apa saja yang perlu kita hindari supaya aman menggunakan listrik? Hindari bermain layang-layang dekat dengan jaringan listrik. Hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat dengan jaringan listrik. Jarak aman minimal 3 meter. Menghindari penggunaan tusuk kontak bertumpuk. Kemudian berhati-hati saat menggali tanah supaya tidak mengenai kabel listrik yang ada di dalam tanah. Jangan parkir truk di dekat jaringan listrik. Periksa instalasi listrik setiap 5 tahun sekali. Jauhkan antena TV atau parabola serta papan reklame dari jaringan listrik. Dan terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Informasi ini dipersembahkan oleh PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Sidoarjo. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik sahabat Jawa Timur yang saat ini sedang mendengarkan Suara Sidoarjo juga menyaksikan masih dalam program Business Talk. Untuk pagi hari ini terkait dengan vaksin bisnis. Coach, ini tadi sempat ada pertanyaan yang masuk lagi, cuman sepertinya kita ke topik dulu ya. Ini kalau bicara soal vaksin, yang jadi pokok utama untuk memberikan vaksin ini apa saja, Coach? Mungkin indikatornya begitu ya? Ya, jadi dalam bisnis itu ada 4 pilar ya. Pilar pertama adalah pilar marketing dan sales. Pilar mendapatkan keuangan, profit, cash flow ya. Itu kan dari marketing dan sales gitu ya. Kedua adalah pilar secara operasional. Jadi kemampuan delivery kita, produksi kalau makanan berarti masaknya, chefnya, dapurnya, segala macam ya. Delivery, kecepatan kita mengantar, kualitas produksi kita, kualitas packaging kita, konsistensi dan seterusnya. Kalau pabrik berarti mesinnya, produksinya dan seterusnya ya. Itu yang kedua. Pilar yang ketiga adalah pilar yang namanya HRD, manusia. Gitu kan? Pilar HRD ini berarti berhubungan dengan rekrutmen, pemecatan, penaikan gaji, penaikan jabatan, terminasi ya, kemudian mutasi, promosi dan seterusnya. Yang keempat adalah finance, pengaturan keuangan ya, mengatur tentang pinjam meminjam ke bank kalau konvensional ya, kemudian mengatur tentang aset development, pengembangan aset ya, tentang neraca, pengaturan keuangan dan segala macam. Ada 4 pilar ya. Nah, jadi kalau kita bilang mana saja yang perlu diganggu ya, secara bertahap. Nomor 1 ya, kita coba yang paling harus diperkuat adalah yang pertama marketing dan sales. Ya, jadi poin pertama yang perlu divaksin adalah marketing dan sales Anda. Itu kenapa kok saya udah hampir 6 bulan ini yang saya obrak-abrik itu cara penjualan dan cara marketing klien kami.
Ya, saya operasi beneran tuh, saya vaksin, saya injek dengan pertanyaan sulit, saya kasih kasus-kasus yang sulit, sudah kondisi nggak normal, nih coach saya masih tes lagi gitu ya, bagaimana jika, dan saya ajak mikir, tapi nggak cuma mikir, tentunya saya pandu bagaimana mencari solusinya, bagaimana stepnya, bagaimana saja ya. Nah, jadi yang pertama adalah, pilar pertama itu adalah tentang marketing dan sales. Marketing itu apa saja? Bagaimana cara kita buat headline, ya? Bagaimana kalau headline kita itu ternyata nggak ngefek? Bagaimana kalau brosur kita? Bagaimana kalau e-brosur, elektronik brosur kita udah nggak efektif? Bagaimana jika iklan kita di sosial media yang nggak jalan? Bagaimana? Apa yang kita mesti lakukan? Ya. Nah, kemudian kita pikir lagi, oke, kalau kita mulai dari dasar lagi deh, kita bongkar lagi semua. Promosi kita itu sebetulnya yang paling bagus seperti apa sih? Kita susun ulang, ya, kita breakdown, kemudian kita kayak main Lego gitu ya, Mas Billy ya. Kita susun ulang pelan-pelan dari awal. Nah, itu adalah marketing dan sales. Ya, sales lagi, beda lagi sebetulnya. Marketing itu kan untuk pencitraan ya, untuk membuat orang tahu kita dan membentuk namanya database, ya, membentuk database sehingga calon konsumen kita bisa tarik ke kotak ataupun kantong database gitu, nanti kita panen. Nah, sales, bagaimana sales pitch kita? Kalau ternyata cara kita menawarkan sudah usur, sudah jadul, orang nggak mau lagi tawarin seperti itu. Apa tandanya? Dicuekin sama prospek, ya. Dulunya mau beli, sekarang didiemin, di WA nggak dibales. Berarti salesnya perlu dirombak itu, vaksinnya kita. Cara kita udah jadul, kita perlu kasih vaksin baru, kita perlu kasih sebuah treatment baru, simulasi baru sehingga mereka lebih efektif. Sales stepnya, langkah-langkah stepnya, dari mulai angkat telepon, kalau cold calling, sampai visit, kalau misalkan itu ketemu lewat Zoom, itu perlu di breakdown lagi stepnya seperti apa. Ya, sehingga kita memiliki cara penjualan yang lebih up to date, yang lebih relevan dengan kondisi sekarang, sehingga jalan. Nah, seterusnya lanjut, apa yang mesti kita vaksin lagi? Operasional. Ini saya urutannya gini ya, jadi dari sales, marketing, operasional. Kenapa? Operasional kita kadang-kadang, ya maaf kata ya, amburadul. Ya, cara kita menepati janji ke konsumen ternyata tidak bagus, cara kita memberikan pelayanan ternyata tidak konsisten, cara kita untuk memberikan jawaban kalau ada pertanyaan apapun juga ternyata tidak membuat mereka menjadi jelas, dan seterusnya. Operasional kita nggak bagus. Belum kalau kita produksi. Tidak benar produksinya, kualitasnya angin-anginan. Oh, malah ada yang buka tutup tokonya pun juga kadang-kadang misteri ilahi, Mas Billy. Kadang buka, kadang tutup gitu lah bisnisnya. Wah, ini gimana nih? Punya bisnis kok kadang buka, kadang tutup, ya nggak bisa dong. Nah, kita kasih what if ya. Bagaimana jika konsumennya itu komplain? Bagaimana jika konsumennya masukin ke sosial media? Bagaimana? Nah, kita kemudian pandu. Bagaimana meresponnya? Itu masuk komplain di sini ya. Nah, setelah itu kemudian tentang HRD. Ya, HRD itu adalah tentang manusia tadi. Bagaimana jika anak buahnya resign? Bagaimana dengan tangan kanan kita kalau dia ternyata membentuk usaha sendiri, berkompetisi dengan kita? Apa yang kita mesti lakukan? Dan seterusnya. Baru yang terakhir, finance, pengaturan keuangan. Ya, jadi urutan ini saya bentuk berdasarkan praktek di lapangan. Memang nggak ada teorinya, nggak ada buku panduannya. Memang apa yang saya amati dan saya lakukan sendiri langsung kepada perusahaan yang saya bantu, dan ini membentuk antibodi yang bagus, Mas Billy. Mereka akhirnya menjadi tahan banting. Mereka menjadi paham bagaimana bereaksi yang benar tanpa membuat kesalahan-kesalahan fatal. Kadang reaksinya fatal, artinya masalahnya sudah berat, reaksinya salah, malah bikin fatal, Mas Billy. Malah 2 kali problem. Itu yang terjadi. Sering terjadi berarti, Coach ya? Sering terjadinya seperti itu memang ya? Ya begitu ceritanya. Memang kerjaan kami seperti itu. Memang apa yang saya alami setiap hari itu yang kita hadapin. Nah, kalau kita tidak bisa nggak si coach kita nggak melakukan ini? Ya bisa saja. Tapi kita hanya bisa ikut panen ketika pasar lagi naik. Kita hanya bisa ikut menikmati pasar ketika kondisi lagi kondusif. Seperti peselancar ya, peselancar jagoan itu kan tidak mengandalkan ombak tinggi saja untuk berselancar. Ombak kecil pun, bahkan hampir tidak ada ombak pun, mereka masih bisa ngeluyur di atas air gitu kan. Coba kalau pelancar yang amatiran, wah kalau nggak ada ombak tinggi ya tenggelam. Nggak berselancar akhirnya. Nggak berselancar, malah berenang, malah diam-diam aja, malah pelan-pelan turun. Nah, itu kenapa kalau orang bilang sama saya, coach memang perlu sulit-sulit gini, yang penting saya cari uang aja.
Ya kalau gitu berdoa semoga pasarnya positif terus. Betul itu. Berdoa semoga arusnya kuat terus, ombaknya tinggi terus, sehingga kita punya momentum didorong oleh market. Bisa ya, bisa saja. Pernah terjadi, sering. Kan kalau kita lihat koreksi market ya ini sedikit lepas dari, setiap 10 tahunan, setiap dekade, IHSG itu akan mengalami koreksi dahsyat, turun sekali. Termasuk sekarang ya, sekarang ini turun kedua kali ya, kemarin waktu COVID tahun 2020, kemudian indeks harga saham gabungan, maksudnya IHSG itu indeks harga saham gabungan ya, kita punya indikator market kita, koreksinya pasti 10 tahunan, antara 9 sampai 10. Nah, di antara koreksi itu, marketnya biasanya relatif baik. Biasanya kita akan mendapati kenikmatan 6 sampai 7 tahun itu panen raya, Mas Billy. Ya, kemudian stagnan tahun ke-8, 9, 10 drop. Selalu begitu. Jadi siklusnya itu 8 sampai 10 tahunan. Ya, 7 tahun itu menikmati, kemudian 8 mulai stagnan, 9, 10 drop, stres. Itu faktor operasional atau bukan biasanya coach penyebabnya? Bukan, itu panjang ceritanya, itu faktor market ya, pasar ya. Jadi yang kita bilang namanya koreksi pasar ya. Bisa karena krisis, bisa karena macam-macam ya, mulai dari subprime mortgage tahun 2008. Ya kalau kita mundur jadi panjang ya, tahun 1998 ya, waktu zamannya krisis moneter, itu kan kita hampir 10 tahunan ya, 10 tahunan itu muncul terus. Nah, kalau kita melihat bisnis kita ya, paling kita bisa panennya, bisa kita normal panennya itu sekitar 6 sampai 8 tahun lah, itu maksimum. Baik, jadi memang kemudian turun lagi. Hal seperti ini juga harus jadi perhatian ini sahabat. Ini biasanya survive-nya itu 7 tahun begitu ya, 7 ke atas atau 7 sampai ke tahun ke-10 biasanya sudah mulai ada disrupsi begitu, dan juga harus diperhatikan ini. Coach, kita boleh ke pertanyaan yang tadi sudah sampai ya. Ini dari Vina di Gedangan, dia yang menanyakan pada masa pandemi saat ini kan bisnis properti berubah-ubah. Akibatnya ditinggalkan banyak penyewa pada masa pandemi ini, dan pemilik properti mau tidak mau juga harus bersikap lebih fleksibel terhadap keinginan perusahaan atau penyewa. Nah, itu bagaimana coach? Dari Mbak Vina tadi. Saya berikan contoh mungkin sound system. Sound system sekarang lagi hancur-hancurnya loh coach ini coach. Ya. Jadi ini kita bicara mana? Properti atau sound system? Properti saja. Sound system contohnya mungkin ya. Contohnya ya. Jadi properti sama ya dengan bisnis lain ya. Dasarnya apa sih? Kita kan harus menemukan inti atau offer kita yang paling basic apa. Misalkan kalau orang jual makanan, maka offering kita adalah kita masak, masakannya bisa dimakan, nikmat, orang beli karena masakan kita, mereka lapar. Kan? Nah, properti ini kan berarti apa tujuannya kita punya properti? Ya kalau kita mau menyewakan, berarti kan tujuannya adalah ada orang yang butuh tempat tinggal, kemudian kita menyediakan tempat tinggal. Itu kan offering, kita bilang namanya basic atau simple offernya seperti itu. Ya, kalau tukang pijat karena kita keseleo, berarti kalau ada orang keseleo baru kita dibutuhkan, gitu kan? Kalau misalkan ojek online, berarti pada saat orang butuh transportasi, kita dibutuhkan. Nah, pada saat kita mempunyai properti, kita mesti tahu dulu apa yang kita offerkan. Basic offer kita apa? Apakah basic offer kita ke mahasiswa untuk kos-kosan dekat kampus? Apakah kita untuk pekerja dekat pabrik atau kantor? Apakah kita untuk orang yang memang kontrakan sementara karena orang luar kota, luar pulau? Apakah yang mana? Jadi basic offer kita harus tahu dulu, ya. Kak yang menanyakan ini, itu harus jelas dulu. Basic offer kita apa? Kepada siapa saya melakukan ini? Jadi jangan mengatakan gini, siapa yang kita mau minta untuk nginep atau kita sewa di properti kita? Ya semuanya kos, anak kecil, orang tua, orang dewasa, yang penting bisa bayar saya kasih. Loh, itu bukan. Itu kan basic offer. Itu memang itu harapan kita, itu mimpi kita. Kepinginnya semua orang beli sama kita. Tapi kenyataannya nggak bisa gitu kan. Kita harus punya basic offer seperti apa? Kepada siapa? Kedua, ya pesannya itu kita mesti ulang-ulang lagi. Ya, apakah basic offer itu hilang apa tidak? Ya, pesan itu artinya woro-woro kita kepada target market kita itu apakah ada Mas Yaan? Ya kalau misalkan tidak ada, ya kita mesti banting setir, nggak bisa lagi. Ya misalkan contoh ada depot yang tidak lagi didatengin oleh orang karena mereka menawarkan makanan kepada orang yang bekerja dan mobilitasnya dekat kantor situ. Ya, jadi orang-orang yang makan siang di kantor itu ke sana. Kemudian orang yang pagi sarapan sebelum ke kantor dibuka, dilayanin. Sekarang pertanyaannya,
Karena dia basic offer-nya adalah memberi makan kepada orang yang sedang di kantor, menuju kantor, atau sedang makan siang di kantor. Ketika orang-orang itu work from home, nasibnya gimana Mas Billy? Nggak ada orang lagi loh. Betul. Nah, berarti basic offer-nya runtuh. Nah, kalau berarti kan apa tuh? Kita punya bisnis kita itu basic offer-nya apa? Nah, basic offer ini mesti dilihat, mesti divaksin dulu. Ini maksudnya apa nih? Apa properti ini? Sewa untuk siapa? Kenapa mereka mau sewa? Yang selama ini sewa bagaimana? Ya, jadi diri mereka siapa? Nah, setelah basic offer-nya kita lihatin. Kalau misalkan basic offer-nya hilang, ya berarti nggak bisa. Kita berarti gimana solusinya? Ganti basic offer. Ganti basic offer. Misalkan kita bilang, saya punya properti yang kita mau sewakan untuk long lease, untuk long term. Ya, misalkan ya, untuk investasi, atau kita mau bagi hasil, atau kita untuk apa, kita mesti punya basic offer. Nah, problemnya di properti adalah apa? Basic offer-nya tidak bisa banyak berubah, yaitu itu aja sudah. Itu kenapa kok muncul yang namanya waktu itu ada room sharing ya, kalau ada aplikasi itu kan, ya saya nggak sebutin nama FC lah ya, room sharing atau berbagi ruangan, kita sewakan ruang kosong di rumah kita atau di properti kita, kemudian orang sewa untuk hotel, untuk segala macam. Ya, jadi kita mesti melihat basic offer kita itu apa. Nah, yang menjadi tantangan paling besar adalah properti itu tidak memiliki fleksibilitas terlalu banyak. Ya kalau nggak untuk disewakan, dapat cash flow, atau menunggu capital gain, atau naiknya harga properti. Cuma dua itu. Ya, cuma dua itu aja. Nah, kalau kita bilang properti kita ini adalah basic offer-nya adalah untuk cash flow, wah ini berarti harus dicarikan fungsinya. Mau ngapain ini? Kita mau nawarin apa? Orangnya kan harus jelas, ini siapa yang, masalah apa yang kita pecahkan solusinya. Ya, jadi kita mesti lihat basic offer. Bagaimana caranya menemukan basic offer? Ada 3 langkah. Satu, adalah kita melihat historik in the past, masa lalu itu siapa yang sewa. Satu, basic offer-nya lihat masa lalu, siapa yang sewa itu. Ya, kemudian kedua, kemana orang-orang itu sekarang? Di mana orang-orang itu? Apa alternatif yang mereka punya yang kita nggak tahu, bahwa mereka juga bisa mendapatkan basic offer-nya itu di tempat lain yang alternatifnya lebih baik dari kita. Cari tahu dulu itu. Ya, kemudian yang ketiga, desain basic offer baru berdasarkan dua itu, in the past, kemudian alternatif solusi untuk prospek kita, dan kemudian kita desain, kita sesuaikan bahasanya seperti apa. Ya, misalnya kita sewakan, kita alih fungsikan menjadi karaoke, kita alih fungsikan menjadi karaoke juga nggak bisa ya, karena nggak boleh ya. Kita alih fungsikan sebagai kantor open office, kita apapun yang kita mesti lakukan, basic offernya harus diganti. Tapi kalau basic offer nggak diganti nggak bisa. Ya, tapi tidak sampai melenceng jauh begitu, Coach ya, basic offer-nya tadi. Ya kalau di properti nggak bisa jauh-jauh. Ya kalau posisinya harus kan bangunannya nggak bisa dipindah-pindah, nggak bisa dirubah. Kecuali basic offer yang sifatnya fundamental banget ya, dihancurin properti ya. Propertinya dihancurin, ya dibangun baru, tapi kan nggak masuk akal, Mas Billy. Hitungan ekonomisnya nggak masuk. Itu ya, buka bisnis baru namanya ya. Buka bisnis baru. Baik. Ya kita tutup, kemudian kita buka bisnis baru. Jangan sampai lah, ini sahabat, kalau sudah mentok jangan sampai seperti itulah. Sayang, apalagi kalau sudah berjalan lebih di atas 2 tahun begitu ya. Baik, ini Coach, untuk yang terakhir, mungkin juga sekaligus closing statement karena waktu kurang 1 menit lagi ini. Iya betul sekali. Kalau bicara soal vaksin bisnis ternyata sangat menarik ya. Bahkan saya masih ada pertanyaan yang saya simpan sebenarnya. Bagaimana solusi jika sebagai pebisnis itu memiliki dana yang minimum untuk melakukan vaksin? Nah, biasanya jadi persoalan tersendiri nih. Yes, ya, dana ini selalu menjadi problem ya. Seperti pada umumnya kalau orang nggak punya uang ya terpaksa vaksinnya cari yang gratisan. Ya memang ya itulah kondisinya ya. Kalau kita dalam bisnis, kalau kita dananya terbatas, maka sebaiknya tim kita dan kita itu sepakat untuk memberikan ide-ide yang di luar kotak ya, out of the box. Ya, cara vaksin gimana internal? Kita bentuk budaya untuk mengkritik policy kita. Kita bentuk budaya untuk mengkritik KPI kita. Kita bentuk kebiasaan untuk mengkritik SOP kita. Apa sih artinya ini? Di dalam perusahaan, SOP kita sendiri itu kan mengandung kelemahan. Ya coba eksploitasi kelemahannya supaya seakan-akan kalau ini terjadi, kita harus bersiap-siap apa. Nah, KPI dan panjang lah ceritanya ya. Jadi intinya adalah kalau kita dananya terbatas, vaksinnya bagaimana? Vaksin mandiri.
ya di dalam perusahaan, dan ini juga saya latihkan ya, saya beritahu sama teman-teman, sudah kamu vaksin mandiri dulu, kan belum tentu semuanya bisa ikut program saya atau ikut kelas saya gitu kan. Saya bilang coba saya pandu ya, di IG saya juga saya sering sharingkan, coba kamu Anda ada analisa bisnisnya seperti apa, KPI-nya udah benar belum, SOP-nya apa yang salah, apa yang kelemahannya dan seterusnya. Titik lemahnya di mana, kemudian kita eksploitasi dan kita cari solusinya. Itu caranya ketika kita dana terbatas, Mas Billy. Nah, jadi semoga 1 jam ini bermanfaat ya. Ini sudah lewat waktunya ya, habis waktunya. Jadi thank you untuk waktunya. Kamu cepetin juga ternyata nggak keburu. Ya, jadi semoga bermanfaat. Bisnis kita semakin sehat, ya, perusahaan kita semakin maju di masa pandemi ini, dan bisa kita kembangkan justru ya, karena kita menemukan cara-cara baru dari vaksin yang kita injek di perusahaan kita. Semoga bermanfaat 1 jam ini. Saya Hafri Rusi dari para coaching Indonesia. Salam the next level. Baik, terima kasih Coach Hafri atas 1 jam lebih sedikitnya yang tadi sudah diluangkan untuk sahabat-sahabat di Jawa Timur. Kita akan berjumpa lagi di minggu depan, Coach. Selamat pagi, selamat beraktivitas.